Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nala Ferzua dari kelas 1G. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan data mengenai jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas atau SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pulau Jawa. Data ini memberikan gambaran mengenai bagaimana distribusi satuan pendidikan, tenaga pendidik, serta peserta didik tersebar di wilayah Pulau Jawa. Jika kita mulai dari wilayah DKI Jakarta, jumlah sekolah, guru, dan murid berada pada kategori menengah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusinya cukup seimbang dan mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya. Berpindah ke Jawa Barat, terlihat bahwa jumlah sekolah, guru, dan murid sangat dominan dibanding wilayah lainnya. Bahkan, proporsinya mendekati sebagian besar dari keseluruhan data yang ditampilkan. Untuk Jawa Tengah, jumlahnya berada pada kategori menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi di wilayah ini cukup besar, meskipun belum menyamai wilayah dengan jumlah tertinggi. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, sehingga terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. Berlanjut ke Jawa Timur, jumlah sekolah, guru, dan murid tergolong sangat tinggi dan hampir menyamai wilayah dengan jumlah terbanyak, sehingga menempati posisi yang cukup dominan. Terakhir, Banten berada pada kategori menengah dengan tingkat distribusi yang relatif stabil dan tidak terlalu jauh berbeda dari wilayah lain di posisi serupa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa distribusi sekolah, guru, dan murid SMA di Pulau Jawa masih belum merata. Terdapat wilayah yang sangat dominan dengan jumlah yang tinggi. Sementara di sisi lain terdapat wilayah dengan jumlah yang jauh lebih rendah. Di antara keduanya, beberapa wilayah berada pada posisi menengah yang mencerminkan kondisi yang relatif seimbang, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada diagram batang ini, setiap batang merepresentasikan masing-masing wilayah di Pulau Jawa, sedangkan tinggi batang menunjukkan tingkat jumlah sekolah, guru, dan murid. Terlihat dengan jelas bahwa terdapat satu wilayah dengan batang yang paling menjulang tinggi yang menandakan dominasi yang signifikan. Sebaliknya, terdapat pula wilayah dengan batang paling rendah yang menunjukkan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya berada pada posisi tengah dengan tinggi batang yang relatif berdekatan, sehingga menunjukkan distribusi yang tidak terlalu ekstrim. Melalui diagram ini, perbedaan antar wilayah dapat dipahami dengan lebih cepat dan lebih jelas dibandingkan hanya melalui tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang saling melengkapi dalam memberikan informasi, baik secara rinci maupun secara visual. Hal ini membantu kita dalam memahami kondisi distribusi sekolah, guru, dan murid di Pulau Jawa secara lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.